Ya, belakangan ini mulai muncul tentang isu bagaimana Presiden ke-7 Jokowi mau menjadi Ketua Umum PSI. Belakangan juga muncul bahwa dia menolak menjadi Ketua Umum P3 dan berkata bahwa dia di PSI aja. Itu merupakan menurut gue win-win ya buat kedua pihak, baik dari PSI ataupun Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi kelihatannya masih belum mau pensiun dari politik. Jokowi masih mau berkiprah lah di dunia politik karena mungkin memang dia suka, atau bisa jadi emang masih ada tujuan-tujuan yang masih dirasa belum selesai oleh Jokowi. Dan makanya itu waktu 2024 Pilpres kemarin, Jokowi itu sangat-sangat menginginkan keberlanjutan, karena ya memang kita tahu lah banyak program-program yang belum selesai ya, salah satunya yang paling besar IKN. IKN sebuah mega proyek yang kayaknya butuh waktu lumayan lama, target pun 2045, yang berarti masih ada sekitar 20 tahun, yang berarti mungkin butuh 3 periode Pilpres lagi. Jokowi ingin memastikan legacy dia selesai. Nah, untuk memastikan itu, di Indonesia, kedaulatan Indonesia membutuhkan sebuah partai. Apalagi setelah putusan MK kemarin yang menghapus presidensial threshold, partai sekecil apapun menjadi sangat berat. PSI yang sebelumnya dianggap partai kecil menjadi lebih bernilai karena bisa mencalonkan presiden. Tentu saja Jokowi merasa ya, daripada dia pusing-pusing di partai besar, ya kenapa nggak di partai PSI yang udah merupakan darah PSI itu ya Jokowi. Kenapa? Karena kita dulu ada program Jokowisme. Di situ Jokowi merupakan sebuah ideologi. Jokowisme itu sebuah ideologi. Oleh karena itu PSI dan Jokowi sudah memiliki keterikatan. Belum lagi ketua umumnya sekarang Kaisang yang merupakan anak Jokowi. Jadi selain itu juga keuntungan buat PSI apa? Kita tahu kemarin sudah ada tagline pilih Jokowi, pilih PSI. PSI partai Jokowi, cuman masih belum sukses membawa PSI ke di atas 4%. Hanya di angka 2,8%. Apa yang masih kurang? Tentu sosok Jokowi yang turun langsung. Jokowi mau nggak mau harus mengenalkan PSI ke seluruh pendukungnya dan harus memiliki keterikatan. Kalau sekarang ini kan Jokowi keliling-keliling tanpa ada baju PSI. Dia hanya membawa baju dirinya sendiri. Tapi ketika nanti dia menjadi ketua umum, mau nggak mau Jokowi keliling yang menggunakan atribut PSI. Dia sebagai ketua umum PSI. Nah, ketika itu dia bisa sekaligus mengkampanyekan, menyebarkan kepada orang-orang, sekaligus memindahkan suara ketika Pilpres ke PSI. Itu keuntungan untuk PSI. Tapi ada satu tantangan. Pileg berbeda dengan Pilpres. Kalau Pilpres jelas kita memilih sosok. Cuman ketika Pileg, sosok-sosok calon legislatifnya itu berperan besar. Bagaimana mesin-mesin partai di daerah berperan besar. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Tidak cuma bisa mengandalkan sosok. Gue tahu di dalam PSI masih banyak yang gak beres, terutama di daerah-daerah. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya, mudah-mudahan selama berapa tahun lagi nih, kita 3-4 tahun ke depan, kalau Jokowi jadi ya mudah-mudahan Jokowi bisa memperbaiki PSI hingga jadi satu partai besar dan legasinya bisa berlanjut. Ya, kita juga sebagai rakyat ketika ada program yang berlanjut ya sebenarnya happy lah. Kenapa? Karena kalau ada program yang dihentikan, dikit-dikit satu kali ganti dihentikan, ganti presiden dihentikan program lagi, ya kita rugi. Kenapa? Karena nggak ada program yang sampai tuntas. Ujung-ujungnya ganti program lagi kan ya kita sebagai rakyat jadi tidak mengambil manfaat daripada presiden. Tuh. Makanya keberlanjutan gue sangat dukung.
Dan ya semoga Jokowi bisa sukses membangun sebuah partai kalaupun jadi, atau dia mau jadi negarawan yang bebas sekarang. Kalau sekarang bebas ya memang posisinya dia sebagai person lebih enak, dia mau berkunjung dengan siapa saja, nggak takut bawa atribut partai atau dengan ini. Cuman ya kalau dia memang makin menegaskan legasinya sebagai orang yang 2 kali pemilihan wali kota menang, 2 kali pemilihan, 1 kali pemilihan gubernur menang, 2 kali pemilihan presiden menang, dan mau dilanjutkan lagi dengan membangun sebuah partai yang tadinya kecil menjadi besar, ya ini waktunya. Dan juga harus diingatkan, bukan cuma sosok, cuman harus lagi memperbaiki struktur, harus lagi memperbaiki calon-calon legislatif, karena itu mereka yang berperan ketika nanti pemilihan legislatif. Bagaimana di daerah-daerah mereka masuk grassroots itu paling penting. Apalagi kita tahu 2024 kemarin merupakan pemilihan legislatif yang sangat-sangat brutal. Sudah disampaikan oleh beberapa politisi bahwa salah satu yang paling brutal ya kemarin. Bagaimana politik uang di mana-mana, bagaimana uang bertebaran tapi tidak ada manfaat, tidak ada hasil buat mereka, ataupun sampai frustasi bla bla bla. Ya itulah yang terjadi. Makanya gue sih berharap, harapan gue buat MK pemilihan 2029 nanti dia bukan tertutup, supaya nggak ada lagi lah perang-perang antar caleg. Bahkan di dalam internal partai pun ya mereka berperang di situ, sehingga terjadi kegaduhan yang sangat besar. Pembelajaran buruk buat rakyat juga. Kenapa? Karena kalau mereka mau dipilih keluarin duit, nah, itu pembelajaran buruk buat rakyat. Tidak lagi muncul politisi-politisi di Senayan ataupun di dewan-dewan daerah yang pure muncul tanpa menggunakan uang. Semua harus menggunakan uang. Nah, semoga di pemilihan tertutup nanti bisa menjadi kebangkitan lagi demokrasi Indonesia, kebangkitan lagi yang bisa menghasilkan politisi-politisi, dewan-dewan yang lebih bersih lagi, lebih berkualitas lagi, lebih berintegritas lagi, dan bisa menaikkan harkat dan martabat dewan di Indonesia. Kalau kita melihat partai-partai di Indonesia, memang kalau dibilang tertutup akan menjadi permainan daripada petinggi-petinggi partai. Cuman, nah di situ kita bisa melihat ke depannya partai yang menunjuk dewan-dewan yang tidak terlihat bagus, tidak usah kita pilih lagi. Gitu. Kita bisa contoh lah Pilpres. Ada satu partai yang bisa memunculkan capres yang bukan siapa-siapa. Dia bisa memunculkan capres yang tadinya hanya orang biasa menjadi capres. Sementara yang tempat lain capresnya anak X, anak Y, anak A, anak B, cucu si ini, cucu si itu, anak si ini. Sementara ada kok bisa yang dia mengkader sendiri, kadernya dari bawah. So, ya kita bisa menilai sebagai rakyat partai mana yang bisa menghasilkan kader terbaik, partai mana yang bisa menghasilkan kader yang berduit. Itu kader berduit, kader populer, itu aja. Cuman ya gitu aja. Mudah-mudahan demokrasi di Indonesia lebih baik lagi. Thank you, see you when I see you.